Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama acara saya. Mari berusaha, mari berwirausaha. Nah, di tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit ini, tidak mengherankan di berbagai kalangan masyarakat itu mengambil pekerjaan tambahan ya sebagai pengusaha, bahkan juga sampai rela berprofesi, maksudnya beralih profesi karena ingin mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, jadi passive income ya. Jadi pekerjaan tambahan itu misalnya kalian berdagang atau apa itu, jadi buat nambah penghasilan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menjadi seorang pengusaha itu sangatlah menjanjikan, benar. Kalau berhasil, bagus, lancar usahanya, sangat menjanjikan potensinya. Tapi meski begitu, jadi pengusaha itu bukannya tanpa tantangan ya. Sangat-sangat menempuh tantangan, dan membangun suatu bisnis itu justru penuh dengan resiko ya, karena modal yang dikeluarkan belum tentu bisa kembali. Jadi awal tuh modal modal namanya dagang itu kan modal dulu. Kalau misalnya lancar ya modal akan balik plus keuntungan. Kalau misalnya nggak lancar ya bisa-bisa kita bangkrut gitu loh. Pemegang usaha itu bangkrut karena tidak ada pemasukan sama sekali gitu. Bisa juga produk yang dipasarkan itu tidak laku atau tidak diminatin. Nah, kita harus pintar-pintar sebagai pengusaha itu harus pintar-pintar memilih produk mana aja yang dicari, gampang dijual, dengan prospeknya yang bagus gitu. Tapi pada kenyataannya menjual produk itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ya. Kalian harus banyak melalui proses-proses yang penuh tantangan ya, supaya berhasil dalam menjual suatu produk yang kalian jual ya. Kayak misalnya pengenalan produk, penawaran, lalu barulah terjadilah proses pembelian. Nah, dalam proses pengenalan produk atau penawaran itu kalian, saya pribadi atau kalian tuh harus bisa mensosialisasikan dengan bagus ya. Jadi tidak semudah saya punya produk, misalnya saya punya plastik ya, plastik ini bagus loh, nah gitu kan. Jadi caranya itu harus pinter-pinter ya. Kalau sudah terjadi penawaran harga, barulah terjadi proses pembelian kalau si pembeli itu cocok. Dalam situasi jual beli ini, penawaran itu adalah hal yang biasa terjadi, dan tak jarang pun si konsumen ini melakukan penawaran dengan harga yang sangat rendah ya demi mendapatkan produk kita gitu loh. Dengan produk kita dengan kualitas yang bagus, tapi mereka ingin mendapatkan harga yang rendah gitu, terjangkau. Jadi apa ya, suatu 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 apa ya, suatu proses dari penawaran yang alot, sehingga secara tidak sadar itu kita memperlakukan konsumen secara tidak sopan, bahkan kadang membentak, kok nawar harga terlalu murah gitu kan, padahal dia bermaksud ingin membeli ya. Tapi dengan harga misalnya ini minyak urut harganya 20.000, dia nawar 110.000, wah terlalu murah. Dengan keuntungan yang minim itu belum untung ya kalau 10.000 ya, jadinya kadang kita kesel gitu ya. Nah, oleh sebab itu, cara menjaga kredibilitas usaha itu sangatlah penting untuk menghindari situasi seperti ini ya kan. Anda harus mengetahui bagaimana cara ampuh untuk melakukan penjualan
tanpa harus memangkas harga produk terlalu murah. Jadi contohnya itu kayak begini. Yang pertama itu tidak menjual produk yang tidak jelas. Jadi maksudnya itu jangan pernah menjual produk yang tidak jelas asal usul dan kualitasnya. Karena apa? Mengapa gitu? Karena menjalankan bisnis, terutama bisnis online ya, tentunya menggunakan kayak akun kita pribadi gitu. Kredibilitas dari toko kita itu sangat bertaruhkan di masyarakat. Misalnya Anda akan dianggap sebagai penjual yang tidak jelas dan hanya mengejar keuntungan semata. Dan jika terus menerus seperti itu, Anda akan mengecewakan konsumen. Bisa dikatakan produk Anda tidak laku. Jadi misalnya kalian jualan online, tidak ada toko offline-nya ya, kalian hanya menjual toko online misalnya kayak ini produk minyak urut. Wah, ini bagus loh produknya, di deskripsinya bagus, ini bagus tuh mengobati urat gitu, otot-otot yang kaku, tapi pas dicoba di tes tidak berasa apa-apa, tidak berefek apa-apa. Nah, itu pasti akun Anda langsung dikomentari yang tidak bagus ya. Jadi pastikan Anda menjual produk yang jelas dan berkualitas gitu. Jadi ngambil misalnya kalian ngambil dari produk mana tapi yang berkualitas lah, kayak ini misalnya, wah ini Bluetooth nih bagus nih, ini bisa buat sound system, jadi biar connect langsung dari handphone ke sound gitu kan. Ternyata dipakai tidak bisa, harus ada beli alat tambahannya lagi gitu. Jadi sangat mengecewakan gitu. Terus yang kedua itu ketahui spesifikasi dan keunikan produk. Nah, jadi seorang buat bisnis itu harus paham betul apa semua hal yang berkaitan dengan produk atau jasa yang hendak kalian jual. Misalnya kalian mau berjualan kopi gitu kan, orang akan jauh lebih tertarik jika Anda mampu menceritakan kopi tersebut secara detail dibandingkan dengan kompetitor lain gitu kan, dan bisa menunjukkan bukti nyatanya. Terus dari riset itu, maksudnya dalam hal ini tuh riset itu sangat penting gitu. Jadi kalian akan mengetahui kopi apa gitu kan, terbuat dari apa, diambil dari mana, terus kopi macam apa yang beredar di pasaran gitu kan. Ini akan membantu kalian akan lebih mudah menemukan keunggulan ataupun keunikan dari produk yang Anda jual dibandingkan yang lain. Jadi kalian harus mengetahui produk Anda, misalnya masalah spesifikasi dan keunikan produk. Misalnya, wah ini kopi ngambil dari Brazil, bijinya berkualitas bagus nih gitu kan, pilihan ditanamnya pun dengan pupuk yang dengan pupuk organik, bukan pupuk kimia. Nah, terus kalian misalnya ngambil misalnya bibit parfum ya kan, parfum itu kualitasnya bagus, original gitu kan, wanginya 24 jam. Nah, kalian harus tahu dulu, tahu spesifikasinya, asal muasal barang itu dari mana, terus keunikannya di mana, terus kelebihannya di mana. Nah, itu sangat bagus. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan kalau kalian punya produk yang bagus dengan dengan mengetahui spesifikasi dan keunggulan produk itu, Anda bisa menjual produk itu gitu kan. Terus yang ketiga itu pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik itu sangat sangat berpengaruh ya. Misalnya lama dari pelayanan itu salah satu alasan mengapa konsumen tidak mau kembali ke toko kalian gitu, yang sebelumnya mereka kunjungin. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau toko Anda terjadi seperti itu, ya kalian harus membuat
konsumen ini seperti raja ya, jadi harus pelayanan gitu kan, harus diutamakan, bahasa dengan sopan, terus responnya cepat, misalnya selamat siang kak, jangan apa, ada yang bisa kami bantu, jangan langsung ya ada apa gitu. Nah itu salah. Selamat siang kak, selamat siang bu, apa yang bisa kami bantu. Terus misalnya ada mau itu konsumen beli atau tidak, itu tetap kalian layanin gitu kan. Jadi apalagi dengan respon cepat gitu kan. Jadi tidak usah kalian memikirkan wah ini pasti nggak beli nih, ngapain gitu. Jadi kalian tuh harus usahakan tetap dijawab, mau itu customer mau beli atau tidak, tapi dengan kalian memberikan pelayanan yang bagus itu, mereka akan apa ya istilahnya, dia merasa oh saya dihargai sebagai pembeli gitu kan, dengan produk yang bagus. Nah kalian dengan pelayanan yang bagus juga pasti mereka akan kembali lagi gitu. Kalau misalnya wah memang produk bagus pelayanan tidak bagus, ya itu sangat berpengaruh gitu. Terus yang keempatnya, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Nah ini menjalin hubungan yang baik ini contohnya gini nih. Jadi kayak apa ya, memberikan menjalin hubungan tuh kayak komunikasi, misalnya sudah beli produk A dari kalian, itu kalian tetap apa istilahnya, menyapa gitu loh. Jadi si konsumen ini tidak akan lupa dengan kalian gitu loh. Jadi misalnya apa, lebih baik ini pakai database ya. Jadi misalnya ada konsumen beli, terus kalian minta database, misalnya contoh itunya itu, contoh kecilnya itu kayak apa namanya itu, kayak tanggal lahir ya, tanggal lahir, dari kelahiran itu, momen-momen seperti itu kan, kita misalnya ucapan selamat ulang tahun, terus misalnya nggak cuma itu aja sih, cuma dalam misalnya si konsumen ini setelah beli dari kalian tuh, tanya aja bagaimana dengan produk kami gitu kan. Terus misalnya ada promosi, kalian sampaikan ada promosi, ada diskon buat konsumen. Terus misalnya ada apa ya, gift lah gitu kan ke konsumen gitu. Itu sangat bagus. Jadi konsumen tuh gak akan lari kemana-mana, larinya ke tempat kita kita ke toko kita gitu loh. Jadi konsumen ini merasa sangat friendly sama toko kita gitu loh. Jadi kayak misalnya si konsumen tuh apa ya istilahnya, kita sapa, terus kita setelah dia beli produk kita gitu, bagaimana dengan kita tanya bagaimana dengan produk kita Pak Bu gitu kan. Jadi kita harus juga kita juga apa ya, menerima kritikan dan saran dari konsumen seperti itu ya. Jadi empat apa ya istilahnya, kalau kita produk kita, usaha kita mau lancar ya, kita harus memegang tadi empat tadi, tidak menjual produk yang tidak jelas, mengetahui spesifikasi dan kegunaan produk yang kita jual, terus sama pelayanannya baik, terus sama yang terakhir itu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen. Nah seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk apa ya, belajar kita hari ini, bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha gitu loh. Nah sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.